Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang enterprise arsitektur. Kelompok 1 sendiri terdiri dari Andika Putra, yaitu saya sendiri, kemudian Ramdan Firmansyah dan juga Rifania Rohana. Definisi. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi atau pengertian dari enterprise arsitektur. IE atau enterprise arsitektur adalah kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi, kemudian proses bisnisnya, dan juga sistem informasi dan infrastrukturnya. Bisa dibilang, enterprise arsitektur ini adalah sebuah blueprint dari proses bisnis yang dijalankan di sebuah perusahaan. Selanjutnya ada goal dan purpose. Nah, tujuan utama dari arsitektur perusahaan ini mungkin untuk membuat sebuah blueprint dari struktur organisasi, dan blueprint ini nantinya harus mencakup informasi, salah satunya seperti peta ACTI atau teknologi informasi, dan juga tentunya proses bisnisnya. Sasaran umum lainnya termasuk mempromosikan penyelarasan dan standarisasi tim. Ini juga dapat dilakukan sebagian dengan menyatukan lingkungan di seluruh tim dan organisasi. Panduan biasanya didasarkan pada kebutuhan bisnis dan organisasi. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, tujuan dari digunakannya atau diterapkannya sebuah enterprise ini adalah sebagai gambaran dari proses bisnis yang akan dijalankan di suatu organisasi. Nah, di mana nantinya diharapkan proses bisnis yang terjadi bisa lebih efisien dan fleksibel untuk dipahami. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Nah, apakah enterprise arsitektur itu penting? Tentunya sangat penting sekali. Ya. Karena enterprise arsitektur ini dapat membantu banyak departemen dalam bisnisnya untuk memahami model bisnis yang lebih luas dan juga mengartikulasikan tantangan serta resiko bisnisnya. Nah, maka dari itu, ia ini memiliki peran penting dalam menyatukan dan mengorganisasikan proses departemen tersebut. Mampu mengakses dan memahami kapabilitas bisnis juga harus membantu individu mengidentifikasi celah dalam bisnis mereka. Dan dari sana, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, jadi di dalam sebuah di dalam sebuah arsitektur enterprise atau arsitektur perusahaan, bahasa Indonesianya, di dalamnya itu terdapat beberapa bagian yang nantinya bagian-bagian tersebut akan saling terkoordinasi, akan saling berhubungan demi menciptakan proses bisnis yang diinginkan dan juga demi mendukung kebutuhan yang diminta oleh customer gitu. Secara sederhananya, misalkan di dalam sebuah perusahaan atau instansi ada beberapa bagian, misalkan ada bagian database, ada bagian teknologi informasi, ada bagian marketing, dan ada bagian-bagian lainnya. Nah, bagian-bagian tersebut harus saling terkoordinasi satu sama lain. Ya. Dan juga selain itu juga fungsi atau keutamaan dari enterprise arsitektur ini ialah dia istilahnya mengubah pola atau mengubah proses bisnis yang lama, yang sederhana, menjadi proses bisnis yang modern, di mana nanti proses bisnisnya itu menggunakan ditambahkan dengan adanya fitur teknologi informasi. Nah, mengapa demikian? Karena kebutuhan pasarnya pun sudah berevolusi atau sudah berkembang. Maka dari itu, mau tidak mau,
perusahaan pun atau organisasi pun harus mengikuti perkembangan dari customer tersebut. Selain customer pun, regulasinya pun ikut berubah. Sekali lagi, perusahaan pun harus mengikuti regulasi yang ada. Jika regulasi dan customer-nya sudah beralih ke hal yang modern, maka dari itu perusahaan atau instansi tersebut pun harus berevolusi juga untuk menyesuaikan kebutuhan pasar. Nah, mungkin seperti itu gambaran dari definisi sampai tujuan dari enterprise arsitektur. Selanjutnya ada models dan metodologi akan dijelaskan oleh rekan saya, Ramdan Firmansyah. Oke, terima kasih kepada Saudara Dika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model dan metodologis. Oke, pada dasarnya model dan metodologis arsitektur perusahaan biasanya diimplementasikan sebagai framework. Ada banyak framework yang berbeda dan beberapa akan lebih cocok daripada yang lain. Dalam hal suatu organisasi, misalnya framework yang berfokus pada konsistensi hubungan antara berbagai bagian dan dari perusahaan yang menyeluruh akan lebih membantu organisasi yang lebih besar dengan banyak bagian yang bergerak dibandingkan dengan yang kecil. Dalam hal ini, framework seperti kerangka arsitektur terpadu UIF dapat berfungsi. Di sini ada hambatan pengembangan. Ada beberapa hambatan pengembangan. Yang pertama yaitu perencanaan jauh lebih komprehensif dan kaku daripada kebiasaan manajemen. Kekurangan metodologi atau teknik untuk membuat perencanaan. Dan yang ketiga yaitu keberhasilan tim AI tergantung pada budaya organisasi yang bersedia menerima konsep bahwasanya pengembangan perangkat lunak seharusnya bersifat arsitektur driven. Oke, di sini ada karakteristik AI. Seperti apa sih karakteristik AI itu? Yang pertama, mendukung enterprise dalam penyampaian informasi. Yang kedua, memberikan pelayanan yang lebih efektif dan tepat waktu. Oke, yang ketiga yaitu mendukung peningkatan fungsi dan bisnis enterprise. Dan yang keempat, menghasilkan jalur bimbingan investasi di masa depan, membantu menyelesaikan kesenjangan antara fungsi bisnis dan teknologi informasi dalam enterprise. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rifania. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai life cycle dari enterprise arsitektur ini. Enterprise Architecture Life Cycle atau EALC ini merupakan format dasar perencanaan yang diterapkan untuk enterprise arsitektur dan perencanaan strategisnya. Dalam EALC ini, berbagai aktivitas di dalam proyek dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif. Sebelumnya, EALC ini saya ambil berdasarkan Oracle Enterprise Architecture Framework. Terdapat 6 siklus di dalam EALC ini. Pertama ada siklus arsitektur vision, yaitu membuat visi arsitektur enterprise dan struktur programnya. Dalam hal ini, perusahaan membayangkan dan mendefinisikan ruang lingkungan arsitekturnya. Siklus selanjutnya ada current state arsitektur, yaitu keadaan dokumen arsitektur saat ini. Kemudian ada future state arsitektur, yaitu mengembangkan arsitektur untuk di masa depan. Dan selanjutnya ada strategic roadmap, yaitu membuat roadmap untuk transisi dari kondisi saat ini atau current state ke future state. Selanjutnya ada EA governance, yaitu membangun dan menjalankan proses tata kelola. Dan yang terakhir ada business case, yaitu mengembangkan business case untuk inisiatif yang diidentifikasikan pada roadmap yang sudah dibuat tadi. Kemudian selanjutnya ada faktor penggerak arsitektur enterprise. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah efektivitas digerakkan oleh adanya hubungan antara komponen dan bukan spesifikasi detail dari setiap komponennya. Sedangkan faktor eksternal
yaitu faktor luar yang memaksa enterprise untuk mengadopsi praktek-praktek arsitektur enterprise-nya. Selanjutnya ada perancangan arsitektur enterprise. Biasanya ada 4 perancangan, dan keempat perancangan tersebut biasanya saling berhubungan. Perancangan itu terdiri dari yang pertama ada arsitektur bisnis, kemudian ada arsitektur aplikasi, arsitektur informasi, dan yang terakhir arsitektur teknologi. Namun, kali ini saya hanya akan membahas arsitektur bisnisnya saja. Arsitektur bisnis harus membuat cetak biru atau blueprint pada perusahaan tersebut, di mana dapat membantu memberikan pemahaman umum tentang tujuan bisnis dan menyelaraskan strategi untuk memberikan hasil yang diinginkan. Salah satu aspek terpentingnya yaitu pemahaman yang sama, seperti menggambarkan strategi untuk memberikan layanan, baik itu bagi masyarakat, bisnis, pemerintah, dan sebagainya. Rincian arsitektur bisnis mendukung pengambilan keputusan bisnis dengan menyediakan dokumentasi di mana posisi perusahaan berada saat ini dan di mana perusahaan ingin berada di masa depan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi. Kesimpulannya, enterprise arsitektur ini bertujuan untuk membuat sebuah blueprint dari struktur dan operasi organisasi, di mana blueprint ini harus mencakup informasi mengenai peta aset IT dan proses bisnisnya. Enterprise arsitektur ini memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan proses departemen di seluruh organisasi. Enterprise arsitektur ini biasanya diimplementasikan sebagai framework. Contohnya adalah kerangka arsitektur terpadu atau UAF. Namun di dalam enterprise arsitektur ini masih ada beberapa hambatan. Contohnya di dalam perencanaan dan di dalam metodologinya. Enterprise arsitektur ini dirancang oleh 4 arsitektur. Pertama, arsitektur bisnis, kemudian aplikasi, informasi, dan yang terakhir adalah arsitektur teknologi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.